nama saya Muhammad Fahri Husaini. Saya Ida Kurniati. Dadah. Saya Najwa Natalia. Saya Ida Kurniati. Udah lucu. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang metode ilmiah. Saya Indah akan menjelaskan pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah yang menggunakan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis atau menjawab pertanyaan melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan logis. Langkah-langkah ini dilaksanakan berdasarkan konsep dasar berpikir ilmiah, analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Berikut langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Yang kedua adalah hipotesis atau menentukan hipotesis. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Yang kelima, mengumpulkan data. Keenam, mengolah dan menganalisis data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Husaini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri metode ilmiah. Berikut adalah beberapa ciri metode ilmiah. 1. Ciri daripada metode ilmiah yakni bersifat ilmiah. Metode ilmiah harus berdasarkan data dan fakta yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen, bukan berdasarkan opini atau spekulasi. Maksudnya, ciri daripada karya ilmiah ini atau metode ilmiah di sini yakni harus sesuai dengan data dan fakta yang bersifat saintifik, tidak berdasarkan opini atau halusinasi. 2. Ciri daripada metode ilmiah yakni logis. Proses dan hasil penelitian harus masuk akal dan dapat dijelaskan secara rasional. Dalam artian logis di sini masuk akal, kita memberikan sebuah materi kita dapat dipahami oleh audiens. Yang ketiga, sistematis. Daripada ciri metode ilmiah yakni sistematis, yaitu penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan terstruktur, mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Jadi langkah-langkah yang harus kita amati daripada metode ilmiah, daripada identifikasi masalah, masalah-masalah apa yang akan kita bahas, kita statistikkan dulu, baru kita penarikan kesimpulan. Yang keempat, daripada ciri metode ilmiah yakni empiris atau data yang digunakan dalam penelitian harus dapat diamati dan diukur secara panca indera. Dalam artian ciri daripada metode ilmiah di sini yaitu empiris. Yang kita amati, yang kita teliti itu harus diukur daripada panca indera. Nomor kelima, ciri-ciri daripada metode ilmiah yakni kritis dan analisis. Maksudnya, penelitian yang kita teliti dalam karya ilmiah itu harus mampu mengidentifikasi masalah dengan tepat dan mencari solusi yang logis dan rasional. Jadi ketika kita mencari sebuah masalah atau menemukan sebuah masalah, itu harus tepat dan mencari solusi yang logis dan rasional. Jadi supaya menyelesaikan masalah tersebut itu harus diukur dengan rasional atau logis. Mencari solusinya harus logis atau rasional. Ketika kita membuka sebuah masalah, masalahnya harus tepat dan menyelesaikannya pun harus secara logis dan rasional. Nomor keenam yakni objektif. Jadi ketika kita menemukan sebuah karya ilmiah itu harus dengan objektif, yakni penelitian harus bebas dari bias pribadi dan hasilnya harus didasarkan pada bukti yang ada. Jadi harus dengan bukti, meneliti itu harus dengan bukti, bukan dengan opini. 7. Daripada ciri metode ilmiah yakni kontribusi.
yakni sebuah penelitian yang baik akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap lingkungan sekitar, baik skala akademik maupun masyarakat. Itu sebabnya tidak boleh mengambil tema dan prosedur yang sudah ada jika belum 10 tahun ke belakang. Tema harus bersifat baru dengan menguji faktor-faktor yang berbeda dari penelitian yang sudah ada. Anda perlu memastikan hal ini terlebih dahulu agar hasilnya memiliki kontribusi. Sebelum memulai, risetlah berbagai repositori dengan menggunakan kata kunci yang berhubungan. Dalam artian, kontribusi kita menemukan tema, menentukan isi itu harus dengan kontribusi melalui penelitian yang nyata. 8. Memiliki konsep. Dalam pelaksanaannya, metode ilmiah harus mengikuti konsep dan teori. Hal ini bertujuan agar prosesnya tidak melenceng, terarah, dan bisa menyimpulkan dengan jelas. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mencari teori dasar dengan mengandalkan kajian pustaka. Jadi harus memiliki konsep dulu supaya kita meneliti tidak acak-acakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurhalijah. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis metode ilmiah. Di sini ada beberapa jenis metode ilmiah. 1. Metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data, numerik, dan statistik untuk menguji hipotesis. Contohnya, termasuk survei, eksperimen, dan analisis statistik. 2. Metode kualitatif. Metode ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena melalui data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Ketiga, metode campuran. Metode campuran ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian. 4. Metode eksperimental. Metode ini melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya pada variabel dependen dalam kondisi yang terkontrol. 4. Metode eksperimental. Metode ini melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya pada variabel dependen dalam kondisi yang terkontrol. 5. Metode longitudinal. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari subjek yang sama selama periode waktu yang panjang untuk mengamati perubahan dan perkembangan. 6. Metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti tanpa membuat kesimpulan kausal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat metode ilmiah dalam lulusan ilmiah. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan analitis, yang dimana penggunaan metode ilmiah membantu peneliti mengembangkan keterampilan analitis yang kritis dan sistematis. Yang kedua, mengumpulkan dan mengatur fakta, yang dimana metode ilmiah memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat dan mengatur temuan secara sistematis. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu membuktikan hipotesis, yang dimana melalui metode ilmiah hipotesis dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan penelitian, yang dimana metode ilmiah membantu penulis mengembangkan keterampilan dalam menyimpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dan yang kelima yaitu menyediakan bukti yang kuat, yang dimana dengan menggunakan metode ilmiah karya ilmiah dapat menyediakan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir meningkatkan kreativitas, yang dimana karya ilmiah yang ditulis dengan metode ilmiah memiliki kreativitas lebih tinggi karena didasarkan pada data dan fakta yang valid. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina dari PAI akan mempresentasikan tujuan
metode ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Tujuan metode ilmiah: 1. Mencari kebenaran ilmiah. Metode ilmiah bertujuan untuk menemukan kebenaran yang dapat diuji dan diverifikasi melalui eksperimen dan observasi. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan metode ilmiah, peneliti dapat mengembangkan teori dan konsep baru yang memperkaya ilmu pengetahuan. 3. Memecahkan masalah. Metode ilmiah digunakan untuk mencari solusi yang efektif dan efisien terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang. 4. Melatih berpikir kritis. Penggunaan metode ilmiah dalam penulisan karya ilmiah melatih penulis untuk berpikir kritis dan analitis. Sekian yang dapat saya sampaikan.